dengan profesi lawyer yang novicium obile, nobile, yang benar-benar yang punya profesi terhormat, kita juga harus mampu menjadi lawyer yang terhormat juga, advokat yang terhormat juga. Nama saya Ari Sakti Prihatwono, atau biasa dipanggil Riko. Riko itu nama panggilan. Saya lahir di Semarang 1 Oktober 1976. Saya bersekolah dari TK, SD, SMP, SMA di Semarang. Terus SMP di Dominico Savio Semarang, SMA Kolese Loyola Semarang, dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Waktu itu ambilnya skripsinya hukum internasional. Terus kemudian saya ambil S2 notariat di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Terus tentang kompetensi gitu, saya ambil likuidator dan saya adalah salah satu certified likuidator di Indonesia. Itu sih. Ya, saya adalah seorang lawyer. Saya mulai tertarik di dunia lawyer itu pada saat kuliah sebenarnya. Nggak sengaja juga, jadi pada saat saya aktif di Asian Law Student Association atau ALSA. Waktu itu ada perjalanan ALSA Integrated Visit Program ke Kuala Lumpur. Waktu itu saya lihat kampus di sana itu ada University of Malaya, ada UGM. Saya lihat kampusnya luar biasa dan saya ketemu dengan beberapa lawyer yang luar biasa pada saat itu. Dan saya sejak saat itu bertekad pengen jadi lawyer. Dan perjalanan akhirnya membawa saya menjadi seorang pengacara, dan saya sejak tahun saya lulus, saya magang di salah satu law firm yang bergerak di bidang capital market. Terus kemudian saya sempat di perusahaan sebagai in-house lawyer dan sekarang membuka kantor sendiri di law firm Prihatwono. Wah, lumayan pengalaman selama 20 tahun menjadi advokat membuat saya sebenarnya tidak hanya sekedar profesi yang membuat saya tertarik gitu ya, tetapi ketika saya berkenalan dengan orang, dalam hal ini klien atau calon klien, dan kemudian bisa memahami masalah mereka dan akhirnya membantu permasalahan mereka dan akhirnya bisa menuntaskan permasalahan itu yang luar biasa. Pengalaman yang menarik, saya sempat menjadi salah satu lawyer untuk sebuah kasus di mana klien ini adalah whistleblower di KPK, dan kalau kasus itu terus berkembang itu bakal menjadi salah satu kasus yang besar di Indonesia. Karena itu penggelapan pajak nilainya bisa nomor 2 setelah Asian Agri. Tapi tampaknya belum ada perkembangan lebih lanjut di KPK. Kasus itu menarik sekali karena melibatkan warga negara asing, melibatkan orang-orang lokal, dan akhirnya kemarin kita tahu juga bahwa ada beberapa petugas pajak yang memang terkena dalam kasus korupsi ini, dan ini menjadi salah satu yang menarik. Lainnya juga saya pernah kasus pidana, suatu waktu pernah menangani bisa dibilang penguasa jalanan gitu ya, penguasa jalanan yang terlibat masalah dengan bea cukai, ada pengerusakan di bea cukai waktu itu. Dan memang perjalanannya luar biasa, dia sampai sakit, sampai waktu itu saya pas menengok dia tidak diberi obat oleh pihak tahanan ya. Waktu itu ditahan di Polres hingga sampai koma, waktu itu udah sempat mau meninggal waktu itu. Untung udah dilarikan ke rumah sakit Polri, dan itu sangat dramatis sekali dan luar biasa. Jadi banyak hal yang saya dapatkan, tapi terutama seluruh kasus itu punya daya tariknya sendiri-sendiri gitu. Bahkan persoalan yang kecil-kecil gitu ya, atau persoalan yang remeh itu kadang-kadang bisa membuat kita belajar banyak tentang apa itu manusia.
Bahkan persoalan mungkin yang bilang kalau lawyer bilang kita dapat persoalan cerai gitu ya. Itu ternyata kita bisa mendapatkan banyak insight tentang pelajaran bagaimana kehidupan berumah tangga, bagaimana mengurus keluarga dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa sih buat saya gitu. Pengalaman batin itu yang memperkaya saya sebagai manusia khususnya gitu ya, sehingga bisa melihat orang tidak hanya hitam dan putih, karena persoalan itu menjadi sangat kompleks, dinamis, dan akhirnya bagaimana orang itu mampu menyikapi persoalan-persoalan itu, dan akhirnya kita harus paham sebagai lawyer itu tindakan apa yang akhirnya diputuskan oleh orang itu, dan kita tidak boleh menjudge-nya hitam dan putih itu sih. Kasus yang paling sulit ini terkait momentum sebenarnya. Jadi awal COVID itu saya ini termasuk orang yang dapat energi jika ketemu orang di luar. Kalau saya di dalam rumah terus itu kayaknya saya nggak dapat energi gitu loh. Kalau ketemu orang di luar bisa ngobrol, bisa ini, dia dapat energi. Nah pada saat itu saya dapat kasus yang lumayan besar menurut saya. Jadi ada seorang mu'alafah gitu ya, yang dulu dari non-Islam menjadi Islam, dan waktu itu sebelum pandemi itu dia udah konsul ke saya gitu. Gimana kalau mau berpisah dan sebagainya. Saya pikir persoalannya adalah perceraian gitu. Tapi ternyata lebih lanjut lagi bahwa pada saat dia ketahuan sholat, dia dipukul oleh suaminya pada saat itu. Dan kasus itu naik ke kepolisian, dan akhirnya saya minta kepada dia untuk ke satu tempat yang bisa menenangkan dia gitu. Dan itu kasus itu menjadi hingar-bingar karena dari pihak keluarga dari yang klien saya ini adalah keluarga yang cukup kuat, penganut agamanya, dan juga punya saudara-saudara lawyer, dan juga punya kekuatan politis di belakangnya. Kasus ini meledak sampai ke media massa, dan sampai saya dilaporkan ke Pradi dan sebagainya. Itu dengan situasi saya harus di rumah gitu ya, itu energi saya habis gitu loh. Energi kan nggak dapat energi yang ini gitu. Dan saya sempat bukan down ya, tapi tekanan-tekanan itu luar biasa karena saya sempat ingin diwawancara TV, tapi saya nggak mau gitu loh. Karena apa? Karena buat saya mu'alaf itu artinya kalau masih rentan gitu ya, masih rentan, dan harusnya dilindungi mereka itu gitu. Jangan dipolitisir untuk menjadi kepentingan lawyer lah, kepentingan naik panggung dan sebagainya. Saya coba hindari itu, tapi alhamdulillah akhirnya semua berjalan lancar dan udah aman semua sih, alhamdulillah gitu. Cuma memang pada saat itu saya merasakan bahwa tekanan-tekanan itu luar biasa, dan saya nggak bisa keluar kan waktu itu pandemi lagi luar biasa gitu. Memang harus stay di rumah, stay at home gitu. Gitu sih. Saya lumayan aktif di luar gitu ya. Saya ini salah satu pendiri dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Saya termasuk salah satu pendirinya, dan ada juga Asosiasi Tech Startup Indonesia Atsindo. Saya cukup aktif, dan kemudian saya juga mungkin ada dengan teman-teman alumni Fakultas Hukum Undip, waktu itu juga mendirikan namanya Ikatan Alumni Fakultas Hukum Undip. Dan berbagai macam kegiatan di luar yang pastinya saya ini orangnya suka makan enak dan suka nge-review makanan itu, lucu-lucuan aja buat having fun aja kalau habis kerja kantor, cari yang lucu-lucuan kayak gitu sih. Tantangan dan hambatan, sebenarnya yang paling penting dari sebuah profesi itu adalah dia itu harus mau masuk dan mau berkecimpung secara utuh. Dia tidak boleh setengah-setengah. Artinya kalau pengen jadi lawyer itu profesi. Dia bukan seperti misalnya saya kerja di perusahaan A 5 tahun selesai, kerja di perusahaan B 5 tahun selesai gitu. Yang bisa sepenggal gitu bisa. Tapi lawyer itu adalah sebuah profesi yang utuh. Jadi dia mulai belajar dari bagaimana awalnya dia mulai meniti karirnya seperti apa sampai dengan sekarang itu
akan terlihat gitu. Nah, hambatannya apa? Hambatannya kadang-kadang cara pandang ya. Cara memandang tentang hukum ini kadang suka berbeda. Baik dari sesama lawyer, atau dengan APH, aparat penegak hukum lainnya, ataupun dengan masyarakat pada umumnya. Kadang-kadang lawyer itu dipandang sebagai orang yang dalam tanda kutip pragmatis. Gitu. Suka hal-hal yang mudah untuk dapat ditembus dan akhirnya membuat segala sesuatunya mudah, gampang karena ada lawyer gitu. Atau bahasanya adalah tukang sulap, kadang-kadang suka seperti itu. Pemahaman seperti ini juga kurang pas gitu ya. Memang ada beberapa sifat atau mungkin karakter teman-teman lawyer seperti itu, tapi tidak semua demikian. Dengan profesi lawyer yang novicium nobile yang benar-benar yang punya profesi terhormat, kita juga harus mampu menjadi lawyer yang terhormat juga, advokat yang terhormat juga. Nah, tantangan itu, tapi hambatannya sebenarnya secara prinsip harusnya hambatannya sudah berkurang sih. Tidak seperti yang dahulu gitu. Tapi memang secara kualitas, kalau kita ngobrol dengan teman-teman di pengadilan gitu ya, misalnya di Jaksel dan sebagainya, kadang-kadang kualitas bagaimana menjawab sebuah gugatan, bagaimana membuat replik, atau bagaimana beracara di pengadilan itu, mohon maaf, teman-teman banyak yang sudah mulai agak turun. Entah kenapa itu menjadi sebuah hambatan untuk bisa menjadi lawyer yang lebih baik lagi. Kalau saya tidak melihat buat diri saya sendiri, tapi ini sebagai profesi lawyer secara keseluruhan, harusnya bisa ditingkatkan sih sebenarnya kayak gitu. Dan dengan mudahnya sekarang teman-teman untuk bisa memegang surat KTA, tanda advokat, dan juga berita acara sumpah, harusnya lebih mau belajar lebih lagi. Nggak kayak dulu yang agak susah ya jadi lawyer itu gitu sih. Saya cukup aktif di kampus ya. Sebenarnya saya ini waktu masuk ke Fakultas Hukum itu agak-agak pengen kuliah tapi nggak pengen kuliah juga gitu, pengennya main gitu. Dan saya banyak ketemu dengan organisasi-organisasi kampus, dan saya paling aktif waktu kuliah itu di ALSA, ASEAN Law Student Association. Waktu itu masih ASEAN, kalau sekarang udah Asian, Asia. Saya cukup aktif, dan saya waktu itu tahun 97-98 pada saat reformasi, saya menjadi ketua Komite Nasional Indonesia ALSA. Jadi ketua mahasiswa hukum Indonesia ALSA di Indonesia saya. Dan waktu itu saya sempat mewakili delegasi Indonesia di Kuala Lumpur. Waktu itu ada General Assembly atau Majelis Umum ALSA waktu itu. Dan waktu itu juga di reformasi saya juga membuat pernyataan-pernyataan waktu itu. Karena waktu itu mahasiswa itu namanya mahasiswa ya. Kalau ngomong gitu ya, gantung Soeharto gitu. Tapi kalau kita ngomong bahwa adili Soeharto. Jadi harus tetap berpegang pada norma dan kaidah. Waktu itu kan kuliah kita ya, kita ngomongnya juga bahasa-bahasanya agak-agak kuliah dikit gitu. Biar bisa membedakan antara suara mahasiswa yang non-hukum dan hukum. Nah, sekarang saya anggota di Pradinya Bang Oto. Dan itu sih, bentar, gitu. Ya, pesannya, dunia hukum ini luas sekali. Satu waktu, kemarin tepatnya waktu saya di Semarang, ibu saya habis berpulang ke Rahmatullah, 40 hari di Semarang. Saya ajak saudara-saudara untuk 40 hari, terus ketemu sama salah satu ponakan gitu. Saya nanya, mau masuk mana? Mau masuk fakultas hukum gitu. Kalau masuk fakultas hukum gitu. Kenapa mau fakultas hukum gitu? Setelah ngobrol panjang gitu, akhirnya saya cerita bahwa dunia hukum ke depan ini tidak hanya sekedar permasalahan, kalau misalnya kita lihat TV gitu ya, itu kan berita kejahatan banyak banget gitu ya. Ataupun masalah-masalah jual beli rumah dan sebagainya, tidak sederhana itu. Bahkan lebih luas lagi bahwa kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Misalnya di dunia mesin kecerdasan, ada namanya mobil tanpa sopir.
Kalau mobil tanpa sopir itu nabrak, siapa yang bertanggung jawab? Mobilnya, nggak mungkin lah, orang dia mesin. Atau cuma alat, nggak ada kendali dari orang gitu loh. Apa pemiliknya? Pemilik kan juga nggak ngerti dia jalan kemana gitu. Ataukah perusahaan pembuatnya? Itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan bahkan ke depan, mesin kecerdasan artificial intelligence itu bisa menjadi subjek hukum sendiri. Kalau kita tahu bahwa subjek hukum adalah orang kan, orang atau perusahaan dan sebagainya gitu. Tapi nanti mesin kecerdasan bisa menjadi subjek hukum dan itu menarik karena ini sudah ada. Jadi mesin kecerdasan itu bisa mempunyai paten atas ramuan obat gitu. Dan ini ke depan akan menjadi semakin menarik. Nah, saran saya untuk anak-anak muda atau mungkin generasi muda yang ingin jadi lawyer, belajarlah dengan baik mulai sekarang. Dan mulai membaca banyak buku. Karena jujur pengetahuan dari kampusnya nggak cukup. Hal-hal yang seperti saya ungkapkan tadi gitu ya, tentang artificial intelligence, tentang dunia teknologi dan sebagainya itu akan berkembang pesat. Dan itu adalah akan menjadi tempat teman-teman untuk bisa berkarya dan juga bisa membuktikan bahwa anak muda Indonesia paham hukum dan bisa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan zaman sekarang. Karena ini jujur pertanyaan agak susah-susah sekarang ini dan anak-anak muda khususnya yang sekarang generasi milenial yang orang bilang X, Y dan sebagainya harus bisa menjawab itu semua. Multibar. Sebenarnya simpelnya adalah bahwa segala sesuatu itu harus punya tolak ukur. Bagaimana sebuah profesi gitu ya harus mempunyai kacamata bagaimana agar profesi itu bisa lebih dipandang, lebih dihormati. Dan yang kedua adalah bagaimana anggota-anggota dari profesi itu bisa lebih baik lagi. Tidak hanya dari segi keilmuan, tapi juga segi network dan sebagainya. Dan saya mempunyai pandangan bahwa kalau misalnya itu multibar, hal-hal seperti itu mungkin tidak akan bisa berkembang lebih jauh lagi gitu loh. Saya lebih percaya bahwa dengan single bar itu kita mampu untuk bisa percaya bahwa ada satu organisasi yang mampu menaungi kita semua dan akhirnya level atau taraf lawyer-lawyer ataupun advokat itu harusnya lebih meningkat jauh gitu. Jadi intinya adalah kita berharap bahwa sebagai lawyer kita juga diperhatikan juga gitu loh. Tidak hanya pada saat 3 tahun sekali membayar KTA gitu ya, kartu tanda advokat gitu, tapi juga kita juga diharapkan untuk bisa maju lebih bagus lagi gitu loh. Memahami hukum acara, memahami praktek-praktek yang ada dan juga memahami dunia hukum yang berkembang dinamis. Itu dari saya.